Temanya adalah firman yang jadi manusia. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini apa? Tahu apa ini Bapak Ibu? Tempat minum ya. Beberapa waktu lalu tempat ini sempat viral sekali ya. Orang tua mungkin nggak tahu apa itu tumbler ya. Tapi sejak ada peristiwa kehilangan tumbler di KRL, maka tumbler ini menjadi naik daun sekali ya. Dan ternyata tumbler ini Bapak Ibu ada kastanya ya, dari harga yang murah sampai harga jutaan. Nah, Bapak Ibu, awalnya ini diciptakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa ini diciptakan? Untuk tempat minum ya, untuk tempat minum. Kemana-mana orang sekarang sudah membiasakan untuk hidup sehat ya, maka kemana-mana orang sekarang sudah membawa tempat minum dengan berbagai merek dan juga berbagai warna dan berbagai kualitas. Ada yang suka minum hangat, maka dia akan membawa tumbler karena tumbler itu lebih bisa menyimpan air hangat lama dibandingkan botol minum biasa. Bapak Ibu, tetapi kemudian tumbler ini menjadi agak bergeser fungsinya. Tidak hanya menjadi tempat minum Bapak Ibu. Ada yang tahu tumbler ini fungsi lainnya apa? Untuk kopi. Iya bisa ya, kopi juga minuman ya. Bapak Ibu, tumbler sekarang sudah menjadi gengsi. Kalau dulu orang melihat dia orang kaya atau enggak dari jenis handphonenya, dari tentengan tasnya, dari baju brandednya, tapi sekarang orang bisa melihat dia orang kaya atau enggak dari merek tumblernya. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu ya, yang paling mahal itu apa ya? Kalau kita pikir, untuk tempat minum aja pun sampai jutaan ya, mendingan bayar uang sekolah anakku. Tapi ada Bapak Ibu, orang menjadikan tumbler ini sebagai untuk menunjukkan jati dirinya. Ya, bahwasannya dia orang yang berduit, dia orang berada, maka walaupun tempat minum pun aku nggak beli yang kaleng-kaleng. Salah nggak Bapak Ibu? Seperti itu nggak dia diciptakan? Ya, mungkin pada sebagian pabrik yang menciptakan tumbler dengan brand terkenal, dia memang salah satunya adalah mengangkat jati diri seseorang, menunjukkan status ekonomi seseorang. Tapi sebenarnya ini fungsinya apa Bapak Ibu yang utama? Tempat minum. Bapak Ibu mau isi air putih, mau isi kopi, mau isi teh, mau isi susu, ini tempat untuk minum. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau diisi minyak goreng bisa nggak Bapak Ibu? Minyak goreng ya, bisa ya. Kalau diisi beras bisa nggak Bapak Ibu? Kalau diisi gula bisa Bapak Ibu? Iya ya. Semutan terus gula saya ditaruh di toples apapun semutan, ku taruhlah di tumbler ini supaya dia nggak semutan gitu ya, supaya anakku nggak cari-cari di mana gula gitu ya. Taruh aku sembunyikan di dalam sini. Bisa ya Bapak Ibu? Tetapi itu bukan fungsinya. Bisa Bapak Ibu, tukang jahit mau taruh manik-manik di dalam ini pun nggak apa-apa, betul? Bisa kan? Taruh manik-manik di dalam sini ya, manik-maniknya untuk nanti kalau mau memayat kebaya orang bisa, nggak apa-apa, ya. Tapi itu bukan fungsinya. Karena kalau orang lihat itu tempat minum, ini adalah tempat minum. Ini orang mungkin bilang, Pak ambilkan dulu tolong tempat payatku di sana. Orang nggak berpikir ya kalau ini adalah tempat payat, karena ini adalah tempat minum. Tapi kalau dibilang ambilkan dulu tempat minum, pasti diambilkannya ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu di dalam dunia ini ada, benda-benda segala sesuatu ada, itu pasti ada yang ciptakan dan ada fungsinya, ya. Ada fungsinya, ada tujuan diciptakan. Bapak Ibu kalau beli raket nyamuk, fungsinya adalah untuk mematikan nyamuk dan lalat kalau ada ya. Kalau ada semut-semut agak gede pun bisa. Tapi kalau Bapak Ibu pakai untuk main padel bisa nggak? Bisa ya, dibilang orang kita aneh ya. Kalau dipakai untuk main bulu tangkis bisa nggak Bapak Ibu? Ya mungkin bisa, tapi nggak maksimal ya. Ya bukan itu tujuannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang diberikan hikmat, kepandaian, akal budi, kepintaran untuk menciptakan sebuah benda dari yang nggak ada jadi ada, dan tujuannya adalah untuk menolong manusia dalam menjalani kehidupan supaya semakin lebih mudah. Ya dulu kita susah sekali untuk berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh, kalau ngirim surat sampai berhari-hari baru terkirim. Sekarang
Gak harus nunggu seperti itu. Langsung kita pencet di HP kita, langsung kita bisa telepon, kita bisa langsung lihat lagi apa saudara kita, lagi apa anak kita, gimana kondisinya, kita bisa langsung tahu. Memudahkan orang untuk berkomunikasi. Tapi ada juga Bapak Ibu orang yang menggunakan handphone itu kemudian untuk hal-hal yang gak benar. Ya ada juga, tetapi bukanlah itu fungsi dan tujuannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan Bapak Ibu juga ada di dunia ini pun ada penciptanya, betul? Ada Bapak Ibu tiba-tiba muncul di dunia ini, gak ada yang ciptakan, tiba-tiba muncul aja Bapak Ibu dalam keluarga. Ya muncul gitu. Saya rasa tidak ya Bapak Ibu. Walaupun kita semua lahir dari seorang ibu, tetapi kita ada di dunia ini pun ada yang menciptakan. Bapak Ibu, dunia terjadi kalau kita baca dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan pertama kali dalam dunia dengan, ada yang tahu dengan apa? Dengan firman. Ya kalau kita baca dalam Kejadian itu Bapak Ibu, kita melihat beberapa kali Allah menciptakan sesuatu, menciptakan dunia ini dengan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi dan cakrawala memenuhi semuanya, maka terjadi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bumi, langit dan bumi serta manusia ternyata di dalamnya ini ya juga tidak serta muncul. Ada Allah yang menciptakannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu karya Tuhan ya dalam penciptaan alam semesta dan manusia itu luar biasa Bapak Ibu. Ternyata Tuhan itu sangat detail sekali dan sangat terstruktur. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak langsung diciptakannya burung, tidak langsung diciptakannya manusia. Ciptakanlah manusia ini supaya nolong aku nanti menjadikan matahari, bulan, bintang, enggak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menciptakan wadah dan tempatnya, tempat yang aman, tempat yang baik untuk manusia bisa tinggal. Itu sebabnya manusia diciptakan terakhir. Bapak Ibu bayangkan kalau kita diciptakan pertama kali, gimana lah kita ini kan? Dimana kita mau tidur, dimana kita mau berdiam, gimana kita mau bernafas, gimana kita mau makan, segala sesuatu belum ada. Dikatakan bumi itu masih kosong dan gelap gulita, belum ada apa-apa. Tapi Tuhan menciptakan sedemikian rupa, terstruktur dari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai nanti kemudian hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan melihat semua sungguh amat baik. Semuanya sudah selesai. Dia melakukannya dengan firman. Itu sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 1 dalam TB2 secara khusus Bapak Ibu dikatakan pada mulanya sudah ada firman. Kalau dalam TB1 kan pada mulanya adalah firman. Tapi kalau dalam TB2 itu ditekankan pada mulanya sudah ada firman. Jadi firman itu siapa? Yaitu Allah yang bekerja di dalamnya menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Dari yang tidak ada menjadi ada. Firman menjadi sarana bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu pada mulanya. Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca berulang kali dalam Alkitab kita akan melihat ya, Allah berfirman maka terjadi ya. Allah berfirman maka terjadi, Allah berfirman maka terjadi. Bapak Ibu enggak simsalabim ya, atau enggak ditaruhnya jarinya di mana lalu terjadi gitu, enggak Bapak Ibu. Atau dia tinggal tunjuk saja, enggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi berfirman dan terjadi seperti apa yang dikatakannya. Maka tidak heran Bapak Ibu untuk mengatakan bahwasannya pada mulanya adalah firman, dan kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah karena adalah Allah sendiri, lalu kemudian dia datang ke dunia. Kenapa Bapak Ibu dia datang ke dunia? Ternyata setelah manusia diciptakan, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa dan sulit untuk memuliakan Tuhan. Fungsi utama manusia diciptakan adalah memuliakan nama Tuhan. Tujuan utama manusia diciptakan adalah memuliakan nama Tuhan. Tetapi kemudian manusia tidak berfungsi selayak itu. Tidak berfungsi seperti itu. Hidup tidak memuliakan Tuhan ketika jatuh ke dalam dosa. Seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Allah tidak mau tinggal diam melihat kondisi ini. Ya, sebagai pencipta, dia memiliki sebuah rencana untuk mengembalikan ciptaannya ini kepada fungsi tujuan awalnya menciptakan manusia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes ini adalah orang yang spesial Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, itu mereka semua menceritakan tentang kisah Yesus ya. Yohanes ini juga menceritakan kisah Yesus, tetapi tidak seluruhnya hampir mirip seperti 3 Injil yang lain.
Tetapi oleh sebab itulah Yohanes ini menjadi unik Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yohanes ini benar-benar adalah orang yang menjadi saksi dari antara 12 murid. Dia termasuk dalam 3 murid yang paling dikasihi oleh Tuhan dan paling dekat dengan Yesus dan paling sering melihat apa yang Yesus lakukan dan paling sering melihat Yesus ekspresinya, hatinya, karena dia sering bersama-sama dengan Yesus dalam melakukan pelayanan. Maka dia menjelaskan Yesus dengan paradigma yang berbeda seperti yang disampaikan oleh Matius, Lukas, dan juga Markus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes melihat bagaimana Yesus yang adalah anak Allah datang ke dunia. Dikatakan firman itu kemudian menjadi manusia, menjadi daging dan diam di tengah-tengah manusia. Yesus datang ke dunia untuk menjalankan tugasnya, yaitu menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Karena dilihat sekarang bumi telah rusak, apa yang diciptakan semua sungguh amat baik kembali, tetapi kemudian telah menjadi rusak karena dosa. Alam menjadi rusak karena keserakahan manusia. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak karena dosa. Relasi yang harusnya dekat antara pencipta dan yang diciptakan, Bapa dengan anak, menjadi rusak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia. Besarnya kasihnya itu membawanya datang ke sini untuk memperbaiki segala sesuatunya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun sayang, ternyata kedatangannya itu tidak diterima oleh semua orang. Tidak semua orang kemudian dengan tangan terbuka menerima kehadirannya. Kalau kita baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 10 dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia yang dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lalu ayat 11 lagi dikatakan lebih spesifik, ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya tidak menerimanya. Dia datang kepada kita manusia, tetapi ada banyak orang menolaknya. Ada banyak orang berpikir, janganlah terlalu rohani kali, kita kan masih di dunia, nanti kalau dari sorga baru rohani. Kalau pergi ke sana Bapak Ibu, ketika diberitakan tentang firman, orang, itu bukan buat saya, itu buat orang lain. Sayang kali dia nggak datang. Ketika diberitakan firman Tuhan, itu cuma ngomong aja itu. Bapak Ibu, firman itu datang kepada kita manusia, tetapi manusia tidak menerimanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, manusia jatuh dalam dosa dan kemudian telah kehilangan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada manusia. Harusnya kita menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Allah, tetapi kemudian dosa membuat kita mengalami hubungan relasi yang terputus dengan Allah. Manusia berjalan menuju kepada kebinasaan dalam kegelapan dosa, dan Allah datang ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia menyatakan dirinya dalam firman dengan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita memiliki pengenalan dan pemahaman tentang Allah. Bukan Allah yang tinggi sekali yang tidak dapat dijangkau, tetapi Allah yang datang ke dunia yang membuat kita untuk bisa mengerti dan memahami. Bahkan pada masa itu ada beberapa orang mengalami anugerah untuk berjumpa dengan Yesus wajah dengan wajah ketika dia hidup di dunia 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mengasihi ciptaannya, dia datang supaya untuk memberikan kehidupan kekal, untuk mengembalikan kembali status kita dari budak dosa menjadi anak Allah, menjadi pewaris kerajaan Allah. Karena memang kita diciptakan bukan untuk dibinasakan Bapak Ibu, tetapi untuk mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Namun dosa telah menarik kita pada tujuan itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang tidak kelihatan menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus agar dapat dilihat, agar dapat ditemukan, agar dapat dimengerti, dipahami. Saat kita tidak dapat melihat Yesus secara fisik seperti murid-murid zaman dahulu Bapak Ibu, tetapi kita bisa menemukannya di dalam firman-Nya. Ya Bapak Ibu, kita bisa melihat siapa itu Tuhan, bagaimana ketika dia menjalani kehidupan pelayanannya di bumi, dan bagaimana besarnya kasihnya kepada kita bisa menemukannya di dalam Alkitab. Ya Bapak Ibu, kita bisa menemukannya dalam Alkitab.
Di sini semua Bapak Ibu dituliskan kisah hidupnya dari kelahiran sampai kematian, dan betapa besar kasihnya kepada kita. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang tidak boleh, semua dituliskan secara lengkap di dalam Alkitab ini. Kita bisa menemukannya di dalam firman Tuhan ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, firman inilah yang kemudian menjadi terang untuk membawa kita, menuntun langkah kita agar tidak terus berada di dalam kegelapan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemudian kita bisa berjalan di dalam terang firman yang sudah datang ke dalam dunia? Hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah terimalah firman. Bapak Ibu yang ikut kambium, sudah ikut kambium 1, Bapak Ibu ada kan sesi firman ya? Kan ada 5 cara memperoleh firman. Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu yang ikut kambium? Ada 5 cara untuk memperoleh firman. Jadi digambarkan dengan 5 jari. Kita punya 5 jari ya Bapak Ibu. Masih ingat? Bagaimana kemudian kita bisa menerima firman itu? Bapak Ibu, yang pertama adalah belajar untuk mendengar. Ya, belajar untuk mendengar. Bapak Ibu bisa terima firman dari mendengar. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang mendengar saya menyampaikan firman. Bapak Ibu juga bisa mendengarkan firman ketika Bapak Ibu putar di YouTube atau di sosmed, dimanapun Bapak Ibu bisa dengarkan. Ya, firman diberitakan. Bapak Ibu ketika kita membuka telinga kita, firman Tuhan sering bilang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena mendengar dari pendengaran akan firman Tuhan timbullah iman. Maka Bapak Ibu, cara kita memperoleh firman pertama kali Bapak Ibu harus buka telinga untuk mendengar. Indera pendengaran adalah indera yang pertama sekali diciptakan Tuhan bagi manusia. Saat janin di dalam kandungan ibu belum lahir, dia sudah mendengar percakapan orang-orang di luar perut ibunya. Makanya waktu hamil banyak orang sarankan dengarkan musik, karena dia sudah mendengar. Dia belum bisa lihat, dia belum bisa ngerasain ini rasa apa, tapi dia sudah bisa mendengar. Maka penting sekali Bapak Ibu menggunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari berbagai media apapun. Buka telinga untuk mendengar. Bapak Ibu, setelah mendengar, Bapak Ibu, kita juga bisa memperoleh dengan membaca. Ya, Bapak Ibu, sekarang sudah awal tahun. Program SMAS kita dimulai lagi. Tahun lalu Bapak Ibu yang sudah selesai membaca Alkitab, puji Tuhan. Yang belum selesai, mari mulai tahun ini. Entahkah mungkin tinggal tahun ini saja sisa perjalanan hidup kita. Mulai Bapak Ibu. Sekarang sudah hari keempat. Ya, di warta ini sengaja kami tulis dari tanggal 1, padahal sebenarnya udah lewat. Tapi kami sengaja tulis dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah kelewatan tapi mau mengejar ya, Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, kita gereja fasilitasi. Bapak Ibu bisa membaca Alkitab sampai nanti 1 tahun bisa selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mencoba membaca dengan kronologi, ya artinya hari ini dia bisa baca Kejadian, besok dia bisa baca Ayub, itu sesuai dengan kronologi cerita, sejarah boleh saja Bapak Ibu. Tetapi berkomitmen saya mau menerima firman dengan membaca. Ya, Bapak Ibu jangan setiap tahun kerjanya beli Alkitab tapi nggak pernah dibaca. Dibacanya cuma pas hari Minggu aja. Ya, request lagi, nak tolong ya nak belikan Bapak Alkitab yang tulisannya besar supaya mudah dibaca, tapi dibacanya pas hari Minggu aja. Harganya mahal lagi. Mahal nggak Alkitab Bapak Ibu? Mahal kan? Tapi dibacanya cuman hari Minggu saja. Bapak Ibu kalau kita mau peroleh firman, Bapak Ibu tidak hanya mendengar tapi juga baca. Ada Alkitab pada handphone kita masing-masing, ada Alkitab fisik di tangan kita masing-masing, bacalah setiap hari. Seberapa kita sanggup, seberapa kita mampu melatih diri, mendisiplinkan diri untuk mendengarkan suara Tuhan, supaya firman itu kemudian menuntun kita, maka bacalah ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah Bapak Ibu, kita perlu mempelajari.
Jadi Bapak Ibu sudah dengar, Bapak Ibu sudah baca, Bapak Ibu pelajari. Sekarang itu Bapak Ibu banyak sekali kursus-kursus Alkitab online yang disediakan ya oleh beberapa seminari untuk kaum awam yang mau belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang membawa kepada keinginan pribadi atau yang mau menyenang-nyenangkan hati aja. Ya, Bapak Ibu, banyak kemudian penyampai-penyampai firman oleh karena takut kehilangan umat hanya menyampaikan firman yang menyenangkan hati saja. Tapi segala teguran tidak diberitakan. Kenapa? Takut nanti tersinggung, nanti dia nggak datang lagi ke gereja. Maka kemudian orang mulai melihat firman itu yang enak-enak saja. Padahal di dalamnya ada pengajaran-pengajaran juga yang keras, yang tujuan adalah mendidik dan juga menolong dalam menjalani kehidupan. Maka Bapak Ibu jangan cukup dengar saja. Apalagi Bapak Ibu dengar terus Bapak Ibu, nggak pernah ini diceritakan oleh pendeta kami, baru aku tahu, padahal itu sesat. Tidak kita cari tahu, tidak kita pelajari. Bapak Ibu bisa belajar banyak buku-buku terjemahan, tafsiran yang bisa dibeli secara bebas untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu tentang firman Tuhan. Belajar bersama-sama supaya apa? Supaya tidak disesatkan. Ya, Bapak Ibu. Mungkin kita juga ya pernah mengalami sesuatu ketika kita juga mencoba sesuatu, kita pun belajar supaya apa? Supaya jangan salah. Kita belajar dulu, kita cari tahu dulu benar nggak ini, supaya tidak tersesat. Begitupun dengan firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu menghafal, ya di PWMI itu suka kali saya lihat, walaupun sekarang suka rame-rame ya. Nanti udah mulai Februari ibu-ibu siap-siap ya. Setiap habis ibadah PWMI menghafal ayat hafalan, walaupun ada yang komplain panjang kali pun Bu Pendeta ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu menghafal ayat itu tersimpan di dalam memori kita. Ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu situasi, Bapak Ibu teringat, itu firman Tuhan yang aku ingat firman Tuhan itu. Dia mengisi ingatan kita dan juga hati kita dengan menghafal. Ya, jadi nggak apa-apa dihafal. Ya, Bapak Ibu jangan ayat CD aja yang dihafal. Ya, cuma satu ayat yang dihafal, ayat CD itulah yang dihafal. Yang lain nggak pernah dihafal. Ya, belajar menghafal. Bapak Ibu menemukan sebuah ayat yang sangat memberkati Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca Alkitab, ingat dan hafal itu. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu, Bapak Ibu teringat, ada firman Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku Tuhan. Pasti aku sanggup, firman-Mu betul. Firman Tuhan bilang bahwasannya sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau. Aku pasti bisa. Firman-firman yang kita hafal Bapak Ibu tersimpan di dalam ingatan kita, di dalam hati kita. Dan bagaimana menerima firman? Yang terakhir Bapak Ibu adalah merenungkannya. Bapak Ibu sudah dengar, sudah baca, sudah pelajari, sudah hafal, renungkan dan kerjakan. Kalau dalam ilustrasi kambium itu 5 jari tadi, ada yang ingat lagi tadi Bapak Ibu apa? Yang pertama yaitu mendengar, membaca, mempelajari, menghafal dan merenungkannya. Ini 5 ya Bapak Ibu. Kalau ilustrasi kambium itu bilang ini firman. Bapak Ibu pegang dengan 5 jari, maka sekuat apapun persoalan hidup Bapak Ibu, iblis berusaha untuk mengambil firman itu dari Bapak Ibu tidak akan bisa tergoyahkan. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mendengar saja tidak pernah baca, kayak ginilah Bapak Ibu megang firman itu. Bisa nggak ini dipegang Bapak Ibu? Bisa ini terangkat Bapak Ibu dengan kelingking saja? Atau Bapak Ibu dengar lalu Bapak Ibu renungkan, cuman ginilah megangnya. Bisa nggak diambil Bapak Ibu? Sangat bisa. Atau 3 jari saja, saya mendengar, membaca, lalu saya merenungkan gini. Masih bisa diambil Bapak Ibu. Tapi kalau semuanya Bapak Ibu lakukan, sekeras apapun seharusnya Bapak Ibu tidak goyah. Karena firman berkuasa dalam hati Bapak Ibu, menerangi langkah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah firman. Jangan sampai kemudian Yesus datang kepada kita lalu dikatakan tetapi miliknya itu menolaknya. Karena Bapak Ibu dikatakan dalam ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu diberikan kuasa untuk mengatakan tidak pada perbuatan-perbuatan dosa, untuk mengatakan tidak pada semangat yang patah, untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu bahkan punya kuasa untuk mendoakan diri sendiri, untuk menumpangkan tangan kepada anak-anakmu para bapak. Punya kuasa untuk mendoakan, karena diberikan kepada kita yang mau menerimanya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah firman. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian harus kita lakukan, yaitu menyaksikan firman. Bapak Ibu sudah terima firman itu, jangan disimpan sendiri. Saksikanlah kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Dia melihat bagaimana Yesus mengerjakan misi yang begitu besar bagi keselamatan manusia. Dia saksikan dan dia ceritakan. Ini Yohanesnya bukan Yohanes Pembaptis ya Bapak Ibu. Jangan salah pemikiran ya. Yohanes Pembaptis juga menceritakan dan mempersiapkan jalan. Tetapi ini adalah Yohanes murid Yesus. Dia pun menceritakan apa yang dialaminya, hubungannya yang spesial dengan Tuhan, dalam kedekatan, keintiman dengan Tuhan, dia saksikan kepada orang lain. Sehingga kita hari ini bisa baca. Bapak Ibu, menyaksikan firman bisa dengan perkataan, bisa pula dengan perbuatan. Maka ketika kita menyampaikannya, orang bisa mendengar dan orang bisa melihat. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen di tengah-tengah kehidupan kita, tentu ini adalah menjadi tantangan bagi kita. Kita ditantang untuk menjalani kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang tidak hidup dalam firman. Orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan. Tetapi kita berbeda karena kita adalah terang Bapak Ibu. Kita berjalan di mana orang kemudian mulai melihat Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Dikatakan bahwasannya terang itu tidak dapat dikalahkan oleh gelap. Memang Bapak Ibu kalau gelap, kita bawa lilin dikit aja pun bisa kegelapan itu kemudian berubah menjadi sedikit ada cahaya ya. Walaupun kecil, walaupun gelap itu lebih besar. Kayak ruangan ini misalnya ya, malam-malam gelap besar, tapi kita bawa lilin satu saja ya, itu bisa menerangi di sekitarnya. Semakin besar juga jarak radiasi terangnya itu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang terang yang hidup dalam kebenaran firman. Saksikanlah firman itu kepada orang lain. Ceritakan, terutama pertama sekali adalah kepada keluarga kita, pada anak-anak kita. Kita lihat anak-anak kita masih terus hidup dalam kegelapan dosa. Ceritakan, tunjukkan ya. Anak kita bisa melihat terang Kristus itu ada dalam diri kita. Lalu mereka melihat, seharusnya aku tidak ada dalam dosa ini, harusnya aku berubah. Harusnya aku menjalani kehidupan yang lebih baik. Karena aku temukan dan ku terima terang itu, terutama dari orang-orang terdekat. Kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada rekan-rekan sekerja kita, tunjukkanlah dalam perkataan dan perbuatan bahwa kita telah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga semakin banyak orang boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari bahwa saya dan Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan, dan saya dan Bapak Ibu hanya ciptaan, seharusnya kita berhutang ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ya, itu hutang kita Bapak Ibu kepada Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tahun 2025 sudah lewat Bapak Ibu. Sudah berlalu, sekarang kita ada di tahun 2026. Katakan kepada diri sendiri, mau sampai kapan saya terus berjalan dalam kegelapan? Mau sampai kapan tangan saya, mata saya, kaki saya, mulut saya terus melakukan yang gak benar di hadapan Tuhan? Masih ada kesempatan yang Tuhan beri. Saya mau terus hidup dalam kasih karunia-Nya. Saya mau terus berjalan dengan taat dan setia kepadanya. Karena Dia sudah datang bagi kita, menerangi langkah kita. Tahun 2026 jangan sama lagi seperti 2025. Ada perbaikan, ada pembaruan, bertambah usia kita, bertambah pula rasa takut kita akan Tuhan, rasa cinta kita kepada Tuhan. Masih ada kesempatan, bukan berarti Bapak Ibu jadi kita bisa berleha-leha melakukan hal-hal yang belum kita lakukan kemarin ya. Kemarin aku belum coba itu, tahun ini mau aku coba, padahal itu salah, padahal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu, jangan mengalami kemunduran dari tahun ke tahun, tapi alamilah kenaikan
teramat khusus kedewasaan dalam iman dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena firman telah datang kepada kita dan biarlah dia menerangi langkah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami diciptakan dalam kasih karunia Tuhan adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami berdosa dan rentan terhadap pelanggaran dan pemberontakan. Tetapi kami mau terima firman untuk berkuasa dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Sehingga firman itu menerangi langkah kami, menolong kami dari kejatuhan dosa kami, dan berjalan semakin serupa seperti Engkau. Kami mau Tuhan menggunakan kesempatan yang masih Tuhan beri dengan menjalani kehidupan sebaik-baiknya, sehingga Engkau dimuliakan dan Engkau disenangkan. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak hidup sama lagi seperti tahun yang lalu. Tuhan menemukan kami semakin lebih setia. Tuhan menemukan kami semakin lebih taat, semakin lebih rajin, semakin lebih lagi rindu untuk membangun persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Kami mau berdoa juga untuk pelayanan para hamba-hamba-Mu, baik di GMI wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah pengembangan. Berkati para bishop, para DS, para hamba Tuhan, boleh melayani dengan spirit yang baru, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, sehingga ada kebangunan rohani terjadi setiap hari di tiap-tiap gereja. Ada banyak jiwa-jiwa boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Demikian dengan pelayanan di tengah-tengah GMI Getsemani. Tuhan, ada beberapa program yang akan kami kerjakan dalam waktu dekat, baik itu fisik maupun dalam penjangkauan jiwa, serta dalam peningkatan kualitas iman jemaat Tuhan. Mari berkati para hamba Tuhan bersama dengan majelis, pengurus, dan tim pelayanan untuk boleh bersama-sama bergandengan tangan mengerjakan pelayanan ini, program-program ini. Tidak lain adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhanlah yang menolong, dan biarlah jemaat Tuhan melihat bahwa gereja memfasilitasi agar kami boleh memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kami berpacu untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan kepadamu pada hari ini juga untuk setiap jemaat kami yang hari-hari ini masih dalam kelemahan tubuh mereka masih sakit. Kami mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk Ibu Dharma Siregar dan Ibu Suryana Murinata. Dalam pengobatan kanker mereka, kami berdoa, Tuhan, jamalah, kasihanilah mereka Tuhan. Kendati tubuh mereka lemah, tapi jangan biarkan iman mereka lemah. Biarlah mereka boleh melihat bahwa ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan bagi mereka. Biarlah mereka dalam sakit ini pun tidak berjalan dalam kegelapan, kehilangan pengharapan, tetapi berjalan di dalam terang Tuhan. Karena Tuhan datang bagi mereka dan memberi kuasa, bahkan penyembuhan bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia, bahkan beberapa dalam pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Rismauli Simbolon, Bapak Openai Kuta Barat, Ibu Mutiara Ginting, dan jemaat yang lainnya sedang mengalami sakit. Kami berdoa Tuhan jamah juga mereka, tubuh mereka yang lemah Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Istirahat mereka, makanan mereka, obat-obatan menjadi sarana kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan juga untuk setiap anak-anak jemaat kami, di mana minggu-minggu ini mereka akan masuk sekolah. Tuhan, kami berdoa berikan kepada mereka semangat yang baru, sehingga mereka juga boleh menjadi siswa yang lebih sungguh-sungguh dan lebih rajin lagi, bersemangat lagi dalam menuntut ilmu, dalam mencapai apa yang menjadi cita-cita dan pengharapan mereka. Kami berdoa Tuhan berkati yang dalam perantauan, baik di luar kota maupun di luar negeri. Tuhan sertailah mereka, biarlah mereka juga boleh menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik lagi, semakin dewasa dan takut akan Tuhan dari hari ke hari. Kami berdoa untuk jemaat kami yang menantikan pasangan hidup dan yang menantikan keturunan. Tuhan, sampai tahun ini pun kami mau percaya bahwasannya Tuhan masih terus bekerja dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Nyatalah kehendak-Mu Tuhan atas setiap keluarga yang menantikan keturunan, sehingga kami boleh mendengar mujizat terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga yang berdoa siang dan malam untuk keturunan, bahwa Tuhan menyatakan dan memberikan kepada mereka kepercayaan untuk menjadi orang tua. Kami ingin mendengar mujizat itu dinyatakan tahun ini Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak jemaat Tuhan yang menantikan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga terus tambahkan kesetiaan, sehingga mereka lebih mencintai Tuhan untuk dapat mencari pasangan yang berkenan kepada Tuhan, membangun bahtera rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, mencari kawan
kawan pewaris kerajaan Allah dan menghasilkan keturunan-keturunan ilahi yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan terus memberkati bangsa kami. Tuhan kiranya menyatakan kuasa-Mu. Ada banyak kegiatan program yang akan dilaksanakan tahun ini tengah-tengah bangsa bahkan juga kota kami. Kami berdoa biarlah semuanya adalah untuk memajukan dan mensejahterakan kota kami dan bangsa kami, sehingga kami yang tinggal di dalamnya juga boleh merasakan pemeliharaan dan kesejahteraan datangnya daripada Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan, yang akan kembali ke Bengkulu ataupun yang masih dalam suasana mudik. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Teristimewa kami berdoa untuk gembala kami Bapak Pendeta Abdi yang sedang menikmati cuti bersama dengan keluarga di Jakarta. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati segala urusan untuk mengurus surat-surat anak-anak mereka, sehingga semua urusan ini boleh terlaksana dengan baik, lancar, dan nanti boleh pulang kembali ke Bengkulu dengan semangat yang baru juga untuk kembali melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyampaikan semua seluruh doa kami kepadamu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.